Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nurdayati dengan 44412000168. Saya berasal dari kelas 2E Agribisnis Universitas Sultan Agamatus. Saya akan menyampaikan resume tentang jurnal yang berjudul Rekayasa Genetika untuk mengatasi masalah-masalah pasca panen. Nah, sekarang kita akan membahas pendahuluan. Buah-buahan, sayur-sayuran, dan bunga potong mempunyai umur simpan pasca panen yang pendek. Proses pemasakan dan buah-buahan pada senasan sayuran dan bunga potong berperan besar terhadap kehilangan hasil yang tinggi. Di negara maju, kehilangan pasca panen dapat mencapai 5-25%, sedangkan di negara berkembang bisa sampai 50% atau bahkan 100%. Berbagai metode untuk perpanjangan masa simpan dan pencegahan senasan telah diteliti dan dimanfaatkan secara komersial terhadap penyimpanan pada atmosfer terkendali, atmosfer termodifikasi, penyimpanan pada suhu rendah, penggunaan berbagai bahan kimia, dan penggunaan radiasi. Tetapi, implementasi dari teknologi ini kadang-kadang sangat sulit karena ketiadaan prasarana yang memadai. Diperlukannya teknologi lain yang hasilnya bisa diterapkan tanpa memerlukan banyak sarana dan masukan lain pada tingkat petani. Nah, sejauh ini sebagian besar pendekatan rekayasa genetika untuk masalah-masalah pasca panen difokuskan pada penggunaan gen-gen yang mengatur pelunakan buah atau membran dan dinding sel dan kecepatan pemasakan atau proses produksi atau perspeksi. Nah, sekarang kita masuk ke 3 pembahasan pokok utama. Yang pertama adalah penundaan pelunakan buah, yang kedua adalah penghambatan biosintesis etilen, dan yang ketiga adalah pengubahan sensitivitas jaringan terhadap etilen. Yang pertama adalah penundaan pelunakan buah. Pelunakan buah banyak dipelajari karena sangat berperan dalam kehilangan pasca panen selama penanganan dan transfer buah-buahan. Kekerasan buah merupakan fungsi dari dinding sel dan merupakan komponen struktural yang mengelilingi setiap sel tanaman. Selama pematangan buah, berbagai enzim yang terlibat dapat didegradasi biosintesis dalam buah, diantaranya selulase untuk memecah selulosa. Nah, berikut dapat kita lihat skema biosintesis etilen. Yang terakhir adalah pembahasan yang ketiga, yaitu pengubahan sensitivitas jaringan terhadap etilen. Nah, selama pemasakan, buah tidak hanya mensintesis lebih banyak etilen, tetapi juga lebih sensitif terhadap etilen, sehingga pendekatan lain untuk memanipulasi pemasakan dan senasan adalah dengan penghambatan persepsi terhadap etilen. Aplikasinya adalah dengan mengekspresikan gen-gen yang menyebabkan jaringan tertentu tidak sensitif. Sekarang kita masuk ke part terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berbagai keberhasilan mengendalikan enzim yang mengatur degradasi dinding dan membran sel, serta biosintesis dan sensitivitas terhadap etilen tidak dengan sendirinya dapat memecahkan semua masalah pasca panen. Nah, hal ini berhubungan dengan kualitas internal buah yang tidak dapat dipertahankan selama kualitas eksternal karena buah terus menggunakan gula dan asam-asam sebagai substrat ekstraksinya. Pengendalian metabolisme untuk mempertahankan kualitas internal buah perlu diteliti dan dikembangkan lebih jauh, baik secara kimiawi, modifikasi lingkungan, maupun dengan pemanfaatan teknologi rekayasa genetik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Intan Nurdayati. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.